Selamat sore, bertemu kembali pada acara One B Podcast dan pada kesempatan kali ini ada tamu spesial dari pihak Yamaha yang dalam rangka SKY yang berkunjung di SMKN 1 Beji. Nah, mungkin lebih enaknya atau lebih supaya akrab, perkenalan dulu. Monggo bapaknya. Selamat siang buat rekan-rekan UNB TV semuanya. Terima kasih sebelumnya saya udah diundang di SMKN 1 Beji. Saya udah disambut dengan baik. Terima kasih Pak Yosef. Ya, sama-sama Pak. Terus ya perkenalkan nama saya Ferry Pambudi. Saya dari Yamaha Central Motor Group Pasuruan Ya, menjabat sebagai supervisor. Saya supervisor gitu Pak. supervisor G. Terima Ya. kasih. Jadi gitu untuk Iya. Oh, oke. Terus kalau kita berbicara tentang sepeda motor ya, Bapak. G. Kan banyak teknologi-teknologi sekarang mulai berkembang. Iya. Yang dari dulu motor yang dari platina ke CDI, Hmm. CDI ke injeksi. Nah, ini Yamaha kan punya gebrakan-gebrakan baru tentang teknologi baru, Pak. Iya, iya. Contohnya itu TCS, Pak. Sebagai orang Traction. awam, ya itu gimana sih, Pak, cara kerja TCS Nah, tersebut itu? TCS itu adalah traction control system, Pak. Jadi Oh, itu membalancekan balance antara ban depan dan belakang depan depan belakang. agar itu salah satu safety dari Yamaha lah hitungannya. Fitur Jadi keselamatan fitur berarti ya. keselamatan. Iya. Jadi itu fitur keselamatan dari Yamaha di mana kalau seumpamanya kita lewat jalan licin. Jalan Nah, licin itu nggih. apalagi dibelokkan. Nah, Iya. itu TCS-nya pasti nyala. Oh, seperti Jadi itu. untuk membalancekan antara roda depan dan belakang agar tidak tergelincir. Iya. Jadi gitu, Oh. atau It- gak gelincir. Itu pasti bergabung dengan teknologi ABS ya, Pak? ABS, ABS. ya. Ya, berarti Mm-mm. kalau ABS itu kerjanya gimana sih, Pak? Kok dia bisa eh, membuat fitur keselamatan juga yang bergabung dengan TCS tadi? Nah, iya. Tadi kan sudah diterangkan TCS seperti apa Pak G. Ya, Secara gimana ya tadi? Secara singkat. secara singkat. Nah, kalau untuk ABS-nya itu adalah anti lock brake system. Iya, Jadi di mana kita kalau mengerem tuh nggak bisa sampai gimana? Sampai ngepot. ngepot ya, Nah, ngepot lah betul. ngelip lah, selip Ya, lah seperti itu. kalau bahasa orang Jawa kan ngepot gitu. Ngepot, nggih, nggih. Ya, 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 betul. nggak sampai ngepot. Jadi itu dinamakan anti lock brake system. Jadi nggak sampai ngepot dan itu kerjanya itu di otaknya motor tersebut di Oh, SGCU-nya. SJKCU. Ya, Berbeda dengan SGCU-nya. ECM berarti ya? Iya, Ya, SGCU-nya. yang kerjasama dengan ECM-nya Iya, begitu. Oh, seperti itu, Pak ya. seperti itu. Kalau Dan, untuk perawatannya itu untuk ABS dan TCS itu hampir sama atau gimana? untuk perawatannya hampir sama, Pak. Untuk Iya. perawatannya hampir sama. Jadi seperti Hmm, itu. iya. Terus gebrakan baru yang ada di Yamaha juga ada di sepeda motor yang keluaran tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu Vasio ya, Pak, tentang Fazio, hybrid. hybrid. Hybrid itu apa sih, Pak? Hybrid itu sebenarnya Pak ya, itu teknologi terbaru dari Yamaha. Nah, Oh, itu gebrakan dari Yamaha untuk mengangkat akselerasi unit tersebut. iya. Jadi, Oh, jadi di kumparannya itu Pak. kumparannya. Iya, Iya. dirubah sedemikian rupa agar kan notabene pengendara Indonesia atau anak-anak muda sering suka tarikannya biar Tarikannya enak, lebih iya. ya Tarikannya biar gas-gasannya enak, lebih iya. enak Satset tarikannya. gitu kalau Satset bet. iya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, Oh, ditambahin itu fitur hybrid agar lebih menunjang pengguna sih Pak. oh, Jadi Yamaha itu mendengarkan konsumen, hitungannya gitu, iya. mendengarkan konsumen keluhannya begini-begini, kemudian kita dikembangkan oleh Yamaha. Ya Jadi seperti seperti itu. itu. Iya. Terus ada juga Y Connected. Nah, ya connected nih seru ini Iya, kalau ya bahas seru ini. juga nih. Coba diceritakan Bapak mungkin Nah, supaya saya tidak penasaran atau yang melihat video ini tidak penasaran nah, nih. Ya apa sih Y Connect itu? Apakah dengan Y Connect itu kita bisa ngeriset ECM atau apakah apa yang bisa dilihat di Y Connect? Apa keunggulannya seperti itu, Bapak? untuk Yconnect sendiri Pak ya, Yconnect itu adalah terobosan Yamaha, di Terobosan Yamaha ya. mana Yamaha itu pengen konsumen ini punya asisten. Asisten. Nah, asisten Oh, pribadi khusus perawatan kendaraan. iya. Makanya timbul Yconnect itu tadi. Iya. Kan di sana bisa mendeteksi untuk perawatannya kapan aja, Iya. terus untuk lokasi terakhir parkir di mana kan bisa di track dari
Y-Connect tersebut. Iya. Oh, berarti Iya. supaya antara pelanggan atau sebagai pengguna user itu dengan sepeda motornya lebih dekat lagi Nah, berarti. lebih dekat lagi. Oh, seperti itu ya, Jadi Bapak. seperti itu. Ada juga Yamaha. Ada lagi Ada lagi Yamaha. Yamaha. Itu untuk apa sih Yamaha, Pak? Nah, itu juga asisten hitungannya, asisten konsumen. Di mana banyak fitur-fitur di situ, Pak. Contohnya untuk waktunya servis diingatkan nanti. Nanti Iya. ada notisnya waktunya servis, waktunya ganti oli, gitu ada. Jadi Iya. di Yamaha tersebut. Terus juga di Yamaha itu kita kalau berkendara itu dapat poin. Jadi Dapat kalau poin. sudah dikonekkan di Y-Connect, Iya. terus dikonekkan ke Yamaha tadi, Iya. itu kita berkendara dapat poin. Jadi untuk 25 kilo kita dapat 2 poin. Jadi dan Oh, dari poin tersebut kita bisa ditukar menjadi oli. Kalau ke dealer resmi bisa digantikan oli atau aparel dari Yamaha itu bisa. bisa ya. Bisa. Iya. Jadi seperti itu. Ya, tadi kan juga kita waktu servis ya, Nggih. Pak. Tadi pas menangani servis itu ada yang pakai masih servis hitungannya servis gratis itu bagaimana, Pak? Nah. Apakah dianjurkan bagaimana supaya servis itu tidak hangus supaya bisa terpakai dengan maksimal itu bagaimana kalau iya. dari beli baru gitu Iya. sepeda motor? Untuk KSG sendiri kita ada 4 KSG, Pak. Jadi KSG pertama, KSG kedua, KSG 3 dan KSG 4. Nah, itu ada bulannya, Pak. Jadi untuk 1 bulan pertama KSG 1, Iya. 3 bulan pertama, terus 4 bulan sama 8 bulan sama 12 bulan. Jadi garansi servis kita setahun hitungannya untuk jasanya. Dan Jasa ada ganti oli 1 kali di KSG 1. Itu di kilometer 1000 diwajibkan untuk konsumen mengganti oli. Kan takutnya mesinnya ada gramnya atau apa kan nggak enak nanti mesinnya, ada gesekan-gesekan lebih nanti yang ditimbulkan. Berarti konsumen itu pasti diuntungkan dengan adanya pelayanan program dari itu kita ya. Termasuk dalam pelayanan Dari kita. Ya, kalau untuk itu kan untuk servisnya ya, Bapak. Kalau untuk sampai garansi itu gimana? Kalau untuk garansinya untuk sepeda motor Yamaha sendiri? Oh ya, untuk garansi seumpama Pak ya, kendaraan ini ambil aja contoh kerusakan ya. Iya. Contoh kerusakan motor baru 2 bulan. 2 bulan, Pak. 2 bulan. Anget-angetnya loh. Masih anget-angetnya. Terus sekarang musim hujan. Iya. Kendaraan tersebut dipakai, tiba-tiba lampunya ngembun. Iya. Nah, itu kalau bener-bener belum di otak-atik sama konsumen, itu bisa diklaimkan kembali ke kita. Seluruh Indonesia Yamaha bisa. Bisa ya. So, mamanya beli motornya di Papua. Iya. Klaimnya di sini bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi seperti itu. Sampai berapa tahun tadi, Bapak? Gimana, Pak? Jadi garansinya sampai 1 tahun 3 tahun, Pak. Kalau itu tahun sampai 3 tahun. Yang penting garansinya masih ada. Iya. Garansi unitnya masih ada. Tapi syarat dan ketentuan pastikan berlaku. Pasti berlaku. Syarat dan ketentuan pasti berlaku. Iya. Seperti itu. Kebanyakan sih untuk saat ini yang klaim itu tentang elektroniknya, Pak. Elektronik. Ya, elektronik itu banyak yang klaim. Itu kita bisa diklaimkan. Iya. Jadi seperti itu. Saya melihat bahwa sepeda motor sekarang itu semakin kesini kok semakin banyak elektrikalnya, Pak. Iya. Semakin mekanikalnya semakin ditinggal gitu, Pak. Iya. Ya. Untuk gebrakan terbarunya untuk mungkin jenengan ada bocoran tentang sepeda motor listrik yang mungkin dari merek Yamaha itu bagaimana, Pak? Apakah sudah ada rancangan atau memang ada gambaran seperti itu di Indonesia? Kita untuk kedepannya ya, gambaran yang informasi yang saya dapat. Iya. Kalau Yamaha untuk inovasi ke motor listrik pasti ada, Pak. Pasti ada. Pasti ada. Inovasi karena di Yamaha ini tidak akan pernah berhenti inovasi. Iya, jadi seperti itu. Selalu di depan. Selalu di depan, semakin di depan. Semakin di depan ya. Iya, semakin di depan. Ya. Kalau inovasi tetap, Pak, dari Yamaha pasti ada inovasi. Inovasi ya, Pak. Untuk terkait motor listrik pasti nanti ada inovasinya, jadi seperti itu. Tapi untuk waktunya kapan kita belum bisa. Iya, itu kan ada yang berwenang. Iya, ada berwenang sendiri untuk itu. Iya, Pak. Terus untuk kedepannya SKY yang sudah kita berlakukan hari ini, mungkin kedepannya itu bagaimana, Pak? SKY berikutnya itu. Untuk SKY, Pak, untuk SKY bisa kita lakukan, kita kerjasama bisa. Bapak by telepon aja ke saya, itu juga bentuk pelayanan kita kepada konsumen.
Iya. di mana konsumen ada kerusakan tapi tidak bisa datang ke dealer, kita yang kunjungi Pak. Ini untungnya Jadi, kalau kita kerja ya, sama ya Pak. iya, MUU. jadi seperti itu. Dari SMK ke Yamaha Iya, sendiri itu iya. ada satu keuntungan, yaitu adanya program SKY Iya. yang mempermudahkan warga sekolah, guru maupun siswa ataupun warga yang ada di sekolah itu kalau memang ada kerusakan di sepeda motor Yamaha, terkhusus di Yamaha, bisa langsung berarti. Iya, Oh, siap, bisa langsung. Oke. ya Pak. Mungkin dari sekarang ini jenengan bekerja di Yamaha itu mungkin ada kendala-kendala yang dialami, maksudnya permasalahan yang pernah dihadapi gitu. Kalau saya kan basicnya sebagai Supervisor ya? apalagi baru Pak nggih. Iya. Nah, untuk itu kan ya saya harus belajar dan terus belajar Pak. Iya. Intinya saya harus berproses, saya harus belajar. Iya. Jadi seperti itu. Berarti harus Iya. terus belajar Iya. walaupun sudah lulus sekolah, Ya, iya. tetap update Tetap informasi update, dan iya. teknologi Iya. seperti itu ya Bapak. Terus untuk tip dan triknya untuk kita mempunyai sepeda motor itu supaya awet, nah itu gimana Bapak? Untuk tips dan triknya untuk kita sebagai pengguna kendaraan khususnya roda 2. Iya. Nah, itu pertama, itu harus ganti oli secara rutin. Sudah dianjurkan di dealer kita kalau bisa 2.500 km itu ganti oli. Soalnya kenapa Pak? Takutnya itu kelupaan. Iya. Ya, takutnya kelupaan udah sampai 15.000 belum ganti oli, waduh. Nanti ulinya habis, saat juga kan juga berpengaruh Iya. kepada performa kendaraan. Uli saja mungkin kasarannya 50.000, tapi kalau sampai mengenai komponen yang vital Nah, kan itu sampai beribu-ribu. berjuta-juta Pak itu. Berjuta-juta ya Pak. Berjuta-juta Pak. Itu kena. Kerusakannya fatal sekali Fatal. kalau sampai ulinya nggak pernah ganti. Terus yang kedua itu servisnya Pak. Servisnya itu harus benar-benar diperhatikan. Iya. Kita semuanya kita naik kuda Pak ya. Iya. Naik kuda itu harus dikasih makan ya. Nah, Iya. jadi seperti itu. Tadi kita kasih makan, kita rawat sama kayak kendaraan roda 2 Pak. Harus ada perawatannya Iya. agar tetap normal lah. Ya, perawatan uli kan sangat penting sekali ya Pak. Nggih. Seperti yang saya dengan ceritakan bahwa uli itu harus rutin diganti, harus benar-benar dicek bahwa harus, kalau enggak sampai kelupaan lah maksudnya seperti Iya. itu kan efeknya Fatal, fatal. Iya. fatal banget. Selain uli itu komponen apa Pak yang mungkin yang sering movable untuk diganti itu? Untuk kerusakan Pak ya yang Iya. sering dialami pengendara itu yang fast moving kita, Iya, Mas Pufing maksudnya. fast moving kita itu di kampas rem, Kampas rem kayak gitu. Iya, Kampas rem harus selalu diperhatikan, kan kita nggak tahu. Iya. Kita berpatok pada kilometer tapi penggunaan kita jalannya naik, jalannya dominan turun kok naik tadi. Iya. Dominan turun kan juga pengereman juga itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan ya. Nah, untuk kampas depan, kampas belakang itu harus sangat sangat diperhatikan. Terus Iya. saya kebersihan CVT Ya. juga itu. Sekarang kan eranya orang-orang itu kok bergeser ya Pak. Saya melihat bahwa dulu itu tahun 2000-an itu kan sepeda motor bebek. Bebek. Sekarang eranya sudah Matic. matic. Iya. Nah, kenapa sih ya orang-orang pada tertarik sama matic itu? Menurut pendapat jenengan itu kenapa sih? Kok orang-orang sekarang matic sekarang berkeliweran di jalan Iya. itu matic semua. Mendominasi Matic. Dominasi ya? Iya. Kalau menurut saya Pak ya, kenapa kok dari perubahan dari moped ke Matic? Iya. Itu karena kenyamanan Pak. Kenyamanan Kenyamanan, yang pertama. Terus kalau pakai Matic itu infonya dari konsumen simple. Simple. Apalagi body dari Yamaha sekarang nyentrik, ngetren, stylish. Iya, Nah, stylish jadi itu yang ya, jadi. anak muda banget lah Anak itu muda makanya. banget. Jadi Iya, gitu. betul. Pemikiran teman-teman konsumen seperti itu Pak. Jadi untuk kenyamanan, untuk gimana ya? Untuk simpelnya berkendara juga. Oh, Jadi seperti itu. Lebih condong ke Matic. Kalau lebih ke iya, matic ya. Condongnya ke Berarti Matic. lebih fungsionalnya. Lebih ya. fungsional. Iya. Lebih fungsional. Iya. Jadi Iya. seperti itu. Sekarang itu banyak sekali sepeda motor terbaru ya keluaran Iya. di 2023 ini. Iya. Di Yamaha itu apa saja Pak yang baru keluar? Si Yang- anget-angetnya maksudnya si Yang baru-barunya. anget-angetnya yang nyentrik-nyentriknya ini, Iya. yang
cantik-cantiknya. Iya, ini masih Iya, fresh. masih fresh ini. Keluar dari Cantik-cantiknya itu dari Yamaha, ada Yamaha Grand Filano. Grand Filano Grand ya. Filano itu waduh, ancaman gitu. Wah, Ancaman. bahaya ini kalau Bahaya ini, bicara aduh, kalau aduh. ancaman-ancaman itu bahaya. Ancaman ini. Itu loh. Eh, Karena Grand Filano itu bodinya waduh Pak wis. Wah, luar biasa Pak. Iya, kalau Grand memang Filano. bisa ditampilkan, tapi tidak bisa tampil ya. Kalau ditampilkan kan Grand Filano. saya jadi kepikiran modelnya kayak apa kok sampai Iya. menarik sekali penuh. Menarik sekali Pak. Itu wah, dari bodinya stylish. Stylish fitur Kalau orang pakai itu ya waduh sudah terpandang lah kan. terpandang lah Iya. ya seperti Kalau zaman dulu zaman 45 mungkin udah naik motor sendiri. iya, Iya. oh, Jadi seperti itu. kayak kaum elegan Ya, gitu. kayak elegan itu. Iya, berarti fiturnya juga banyak ya Pak yang Fiturnya disematkan banyak, Pak. di motor yang Iya, Grand Filano ya. Grand Pak? Filano. Apa saja Pak mungkin? Itu ada AB ini Pak, ada hybridnya yang Hybrid utama. ya juga. Yang paling diunggulkan hybrid. diunggulkan hybridnya. Hybrid. Ya untuk Iya, tarikan tadi lebih tarikannya. nyaman lagi ya. Iya, untuk orang yang umumnya di dataran tinggi jangan takut kalau pakai Grand Filano. Kalau masih tidak kuat masih dibantu Masih tenaga kan iya, tenaga hybridnya. hybridnya ya. Itu luar bantu. biasa itu akselerasinya. Iya. Y-Connect pasti disematkan. Pasti ya connect karena Y-Connect itu juga. terobosan Yamaha yang belum ada sih kalau Di sepeda motor motor lain. merek lain ya. Iya, Ya belum ada kayaknya. Kayak saya belum tahu ya. Ya, iya ada. Kayak menurut saya sih pas saya kudet atau gimana kurang tahu tapi Yamaha pelopor. Pelopornya ya. Iya. Semakin di depan. Semakin jelas. di depan. Iya, Jadi jargonnya seperti kan ada gaspol kan. Gaspol jadi. Kan teknologi terbaru yang memang belum ada di sepeda motor lain sudah Iya. tersematkan lah Iya. ya di Grand Filano Iya. ini ya. Karena Yamaha itu kan notabene orang bilang Yamaha itu kok mahal kenapa? Ya. Nah, itu kan bener. Ya, itulah. Yamaha itu kok mahal-mahal kenapa? Iya. Padahal motornya kayak gini. Nah, Nah, karena jujur Yamaha itu jual teknologi. ya. Kualitas Ya, juga kan harus kualitas diperhatikan teknologi, juga. iya. Eh, Kualitas sama teknologi. Iya, jelas kualitas. Mungkin dari teman-teman konsumen bisa lah merasakan yang sudah beli Yamaha bagaimana Iya. teknologi yang didapat. Itu apa aja? Iya. Itu pasti pelayanan dari Yamahanya bagaimana? Iya. Itu bisa ditanyakan sendiri kepada konsumen nanti. Iya. Yang tidak kalah lagi itu ada Matic-nya NMAX, Pak. NMAX Iya. kebanyakan sudah sampai banyak komunitasnya Iya, itu ya. boom, Boom itu. Maxi gitu. Semua ya juga tersematkan teknologi baru yang dari Yamaha ya. Kalau semakin canggih itu apakah semakin sulit tuh Pak untuk perawatannya? Bicara tentang perawatan lagi. Iya, perawatan lagi. Balik mana? Balik mana? Muter-muter lagi. Muter-muter lagi. Untuk perawatan sebenarnya sama aja, Pak. Sama saja ya. Sama saja. Ya. Perawatan sama saja. Yang penting itu servisnya rutin. Rutin ke bengkel resmi ya. Iya. Kenapa sih kok condong ke bengkel resmi? Bukan tidak resmi ya. Nah, iya ini bukan kenapa ya? Iya. Kenapa? Karena Yamaha ini adalah teknologinya kenceng, teknologinya paling bagus menurut Iya. saya. Kenapa kok harus ke bengkel resmi? Karena yang punya punya alat, punya kayak YDT. Nah itu Apa itu? Yamaha Diagnostic Tool. Oh. Itu hanya yang punya dealer resmi Yamaha. resmi ya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi pengecekan langsung Iya. bagaimana keadaan mesin, Iya. kondisinya. Kalau orang itu di rumah sakit di ronsen lah hitungannya. Iya, di Ya, Rockson. di ronsen. Tadi kelihatan penyakitnya apa aja gitu. Oh, iya. Jadi iya. seperti itu. Kalau di Yamaha itu ada Yamaha Diagnostic Tool. Iya, berarti Seperti kalau itu. ada kerusakan langsung Langsung. tertuju pada titik masalahnya. Jadi Iya. cari-cari lagi. Iya, iya, nggak Bukan perlu cari lagi. masalahnya di sini dicari di situ Iya, kan iya. nggak lama kelamaan. Iya, iya. Dengan Memakan YDT waktu tadi juga. cepet ya. Cepet, Pak. Jadi gitu. Langsung to the point. To the Masalahnya point. di sini dicari sini Iya. ya, kerusakannya segera. Ya maka lebih dianjurkan Lebih di dianjurkan di bengkel resmi resmi. Iya. Yamaha. Mungkin kesan dan pesan Pak, mungkin jenengan kan baru pertama kali di SMKN 1 BC. Iya. Kesan dan pesannya apa sih? Mungkin Kalau- kesannya Pak tempatnya seperti ini ya, seperti itu. Kalau kesan saya sih Pak ya dari SMK satu 1 BC. BC. SMKN Singkat 1 Mbak BC Bi itu. ini kaget Pak saya pertama masuk Pak. Kaget kenapa Kaget. Pak?
jujur Tidak kaget nyasar basically. ke sekolah lain mungkin. Enggak gitu Pak, Bukan, pertama bukan masuk itu. gerbang. Iya, Pertama masuk gerbang ini saya kaget sekali. Iya. Kenapa? Mahasiswanya, siswanya Pak, siswa-siswi dari SMKN 1 Beji ini sopan santunnya luar biasa. Iya Pak, memang Mungkin- harus seperti itu sopan Mungkin santun. pendidikan karakter di sini bagus. Oh, Mungkin iya. jadi seperti itu. Ya. Jadi tadi ketemu saya juga langsung nyapa, langsung Iya. salim, langsung senyum, jadi seperti itu. Jadi kalau saya sebagai tamu sih, waduh, apresiasi banget untuk SMKN 1 Beji untuk penyambutannya seperti ini. Iya. Siswa-siswinya bagus-bagus Pak, Iya. terbaik lah SMKN 1 Beji menurut saya. Iya. Oke, untuk pesannya Pesannya sih ini Pak, kalau pesan saya di SMKN 1 Beji apa Pak, sampai bingung apa pesan kalian. saya juga bingung. Banyak plusnya soalnya. Iya, iya. Banyak plusnya. Ya, Semoga- plusnya itu bisa kami pertahankan. Iya, performanya semakin dipertahankan. Amin. Bukan hanya dipertahankan Pak, tapi ditingkatkan. Nah, ditingkatkan tambah naik berarti. Tambah itu. naik. Jadi sekarang udah level bagus, harus ke luar biasa. Iya, Jadi seperti sangat itu. luar biasa. Oke. Ya, harus seperti itu. Nah. Kalau dengan ini Pak, ini kan podcast baru pertama kali dibuka Pak. Oh iya. Baru Iya. dibuka ya, tadi kan agak ya seperti itulah. Iya. Nah, mungkin kesannya gimana untuk studio ini? Studio ini wah luar biasa Pak. Luar biasa. Kayak itu, mlebu Pak. TV aku Pak. Kayak mlebu TV aku. Iya, 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 iya. Luar biasa. Luar biasa Studionya juga. sangat bagus, sangat tertata, sangat bagus Iya. sekali. Seperti itu. Ya. Ya sudah, topiknya sudah habis. Ya sekian, terima kasih Terima kasih. untuk yang melihat video ini. Ya saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapaknya yang sudah di Siap. sini sebagai narasumber, sebagai yang saya tanya-tanya tadi. Saya cerca pertanyaan banyak sekali, sudah jawaban Iya. dengan ya bagus sekali. Ya mungkin itu saja Pak Nggih, untuk podcast hari ini. Saya Siap. tutup. Selamat sore, terima kasih. terima kasih.